dalam Yesus Kristus, kembali kita disapa dalam renungan malam yang indah ini. Itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan suara kebenaran akan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, sebelum kami menikmati istirahat malam kami rindu Tuhan untuk disapa oleh kebenaran akan firman-Mu. Berkati kami ya Bapa, untuk kami dapat mengerti dan melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tapi terlebih dahulu Bapa, ampunkanlah juga segala dosa dan kesalahan kami. Berikan kami hikmat, berikan kami juga kekuatan, berikan kami semangat untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Berfirmanlah saat ini ya Bapa, dan kami siap untuk mendengar. Amin. Abang dan Inang yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus 15 ayat yang ke-54 hingga ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-54 hingga ayat yang ke-58. Demikianlah firman Tuhan. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari demi hari. Tema kita di dalam renungan malam saat ini, Amang dan Inang yang terkasih, adalah Tuhan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Ada lagu yang berbunyi seperti ini. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Abang dan Inang yang terkasih, kemenangan merupakan dambaan dan pengharapan setiap manusia. Kemenangan di dalam Kristus bagi setiap orang-orang yang percaya merupakan suatu kebahagiaan dan suatu sukacita di dalamnya. Tetapi untuk memperoleh kemenangan di dalam kehidupan kita, pasti membutuhkan suatu proses di dalamnya. Karena kita tahu bahwa setiap kehidupan kita tidak pernah terlepas dari sengat maut, yaitu dosa. Dosa itulah yang memisahkan hubungan kita dengan Allah. Tetapi ketika Tuhan Yesus memberikan kita kemenangan, ketika Tuhan Yesus memberikan kita keselamatan, maka tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Allah. Tuhan Yesus telah memberikan kita kemenangan mengalahkan sengat maut dosa. Ada beberapa hal yang perlu kita maknai di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-54 hingga ayat yang ke-58. Yang pertama, bahwa suatu saat
ketiga, ketika kita sudah memperoleh kemenangan di dalam Kristus, berarti kita memiliki tanggung jawab, yaitu melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, bekerja di ladang Tuhan, dan yang terutama, berdiri teguh. Jangan pernah goyah ketika menghadapi sengat maut di dalam hidup ini. Tetap miliki semangat di dalam Kristus. Dan yang terlebih utama, mari percayalah bahwa ketika Tuhan Yesus memberikan kita kemenangan di dalam segala hal, berarti kita jangan pernah bimbang dalam menghadapi berbagai sengat maut dalam dunia ini. Ketika kita tidak mengalami lagi kebimbangan, ketika kita tidak mengalami lagi kegoyahan dalam iman, kita tetap memiliki iman dan tetap berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Percayalah bahwa kita akan dapat melakukan persekutuan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan persekutuan di hadapan Tuhan, maka janji Tuhan iya dan amin. Persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Ya Allah Bapa kami tahu Tuhan bahwa pesan Paskah bagi kami setiap anak-anak Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami kemenangan melawan sengat maut, yaitu dosa. Kami tidak akan pernah terpisah dari setiap anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, ingatkan kami untuk dapat merespon setiap kemenangan-kemenangan di dalam Kristus, yaitu dapat bekerja di dalam ladang Tuhan dan tetap bersekutu di dalam Tuhan. Karena kami tahu persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kami tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapa. Kami aminkan firman ini dan kami percaya ketika kami sudah dapat menerima kemenangan di dalam Kristus, iman kami tidak akan pernah goyah. Tuhan akan selalu memberikan kami kekuatan dan semangat dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Horas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat, salam sukacita. Amin.